membawakan atribut dan sekretariatan. Meskipun ini memang materi yang sudah berkali-kali saya bawakan, yang sudah sekian tahun yang lalu, disebabkan karena sekjen cabang tidak berada di Makassar, sehingga saya sebagai Sekum PA yang punya tanggung jawab mengisi. Meskipun kenapa harus pakai peci di atribut dan sekretariatan, hanya 4 orang yang bisa memakai peci HMI dengan selempang HMI. Ada yang tahu? Jadi hanya 4 yang boleh memakai peci HMI dan selempang HMI. Yang pertama, Ketua Umum PB HMI Jakarta. Yang kedua, Ketua Umum Batko. Yang ketiga, Ketua Umum Cabang. Ketiga. Ya, hanya itu yang bisa berhak memakai. Ya. Yang keempat, orang gagal. Ya. Yang itu. Nah, sebetulnya saya bukan ketum PB, saya bukan ketua Batku, dan saya juga bukan ketua cabang. Ya, saya keempat. Saya pikir bahwa atribut, iya, bisa dikatakan sebagai identitas. Ya. Mungkin sudah tiru misalnya identitas mahasiswa, ya. Tetapi harus kita perinci betul bahwa kader-kader himpunan mahasiswa Islam itu memang dia sangat diinginkan bagaimana dia terbentuk sebagai dirinya sendiri. Ini ciri khas. Ini ciri khas. Sekarang sudah punya ciri khas, kira-kira? Iya. Yang membedakan dengan yang lain. Iya, yang bisa kamu akan diukur oleh seseorang dan kamu akan dinilai oleh seseorang yang memang kamu sudah bersifat unik dan sangat berbeda dari yang lainnya sehingga kamu menjadi pusat perhatian. Itu harus ada. Apalagi ini sudah mulai hampir Anda digugupkan. Sebentar akan datang ke cabang untuk mengumumkan kalian. Kira-kira sampai hari ini sudah bisa membedakan dirinya dengan teman-teman yang lain. Ya, bukan dari segi sebelum Anda berhak ini. Misalnya dari segi penampilan, segi fisik, bukan di situ. Tetapi apa yang membedakan kira-kira sampai hari ini dengan kawan-kawan Anda yang di luar sana yang selalu berani dengan bantal bulinya, ya, misalnya hanya menghabiskan waktunya dengan sarungnya, kemudian kelambunya dan sebagainya yang tidak punya orientasi. Nah, himpunan mahasiswa Islam atribut HMI ini sebagai pabrik besar. Ya, ini sebagai pabrik besar untuk mencetak kader. Nah, kalau dalam selesainya basic training atau LK1 sebagai jenjang perkaderan pertama secara formal atau sekolah formalnya himpunan mahasiswa Islam LK1, tidak ada perbedaan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Berarti HMI tidak berhasil. HMI tidak berhasil membasic intinya. Karena kenapa? Harus ketika kalian kemudian masuk di himpunan mahasiswa Islam di sini, kalian sebagai kader, maka harus ada perubahan secara signifikan setelah Anda masuk dalam kampus, setelah nyatakan lulus di HMI. Kemudian Anda harus bertebaran di kampus,
dan teman-teman kalian akan menilai bahwa ini HMI. Jadi ada sesuatu hal yang memang sangat membedakan kalian dengan yang lainnya. Nah, kalau tidak ada sama sekali perbedaan kalian yang sudah ditempuh 7 hari 7 malam, kemudian tidak ada perbedaan dengan teman-teman lainnya ketika Anda kembali ke dunia kampus, berarti Anda adalah orang yang sangat mencederai himpunan mahasiswa Islam yang selama ini sudah berjaya. Oleh karena itu saya tidak terlalu persoalkan hanya berapa orang yang lulus. Ya. Di Jawa-Jawa sana itu cuma sampai 5 yang lulus, senang. Di sini itu sudah terlalu banyak. Dan saya tadi baru kemudian datang sampai tengah malam, pas datang roti tadi. Kemudian saya katakan, memang selama ini orang di basic di sini itu pakai makanan. Ya, katanya ini sungguh-sungguhnya nasi. Kenapa pakai nasi? Kenapa harus makan tengah malam? Padahal itu kan kalau dalam tujuan kesehatan itu berbahaya, ya berbahaya tengah malam. Itu idealnya itu kan maghrib sampai isya, idealnya. Selewat itu berbahaya. Saya pikir itu terlalu dimanjakan kalian. Mau jadi calon pemimpin, calon kader, kada rumah dan kada bangsa masih makan tengah malam. Apalagi jadi pejabat. Saya memang pernah merasakan hal begitu. Memang kita jadi sinasi. Ya. Karena kan kita memang di karantina 7 hari 7 malam. Ini sudah mendingan karena 7 malam. Tapi itulah proses. Karena Tuhan saja berproses. Ya. Apalagi manusia. Dan kenapa kalian harus masuk ini ya? Supaya Anda sadar terhadap ketuhanan dan Tuhan juga sadar bahwa ternyata ada manusia. Terus yang malam setelah dialog yang tidak hadir siapa? Ya, coba minta yang tidak hadir waktu malam setelah dialog. Hadir semua tidak. Dan di sini ada. Wah ini nih satu. Kemana? Tidak hadir. Sakit. Ya, kadar saya ini sudah harus punya sakit. Itu. Ya. Saya selalu menyatakan begitu. Kadang-kadang himpunan mahasiswa Islam ketika saudara memang betul-betul ingin bergabung di hari ini, dilarang keras hati, dilarang malas, dilarang tidak baca buku, banyak larangan-larangan, terutama suruh sakit. Artinya apa? Bagaimana caranya kalian menghadirkan sugesti itu dalam diri kalian supaya Anda tetap optimis dan sehat? Karena sesungguhnya penyakit itu harus dirawat. Karena itu kan ada namanya apa ya? Ada namanya pantulan-pantulan alam. Saya pikir anak kesehatan pasti mengerti. Ada namanya gelombang-gelombang alam semesta. Apapun yang kita pikirkan, maka itu akan alam semesta akan merespon. Ketika kita berpikir tentang positif, maka itu akan menghadirkan ke kita energi positif alam itu. Tetapi ketika hanya kemudian sakit kepala sedikit, kemudian kita manja betul, tidur sampai apa, itu tambah sakit. Tapi coba lawan. Upaya Anda saya bawa ke Sinjai, sakit. Tapi saya harus paksakan untuk masuk. Jadi itu jadi materi. Akhirnya langsung sembuh. Iya, seperti itu. Hal ini bukan hanya harapan masyarakat Indonesia, bukan hanya himpunan mahasiswa Islam, tapi harus malam ini. Sama seperti misalnya begini. Jadi ada yang begini, ada yang identitas, ya, identitas. Identitas yang kalian harus pegang. Maksudnya sadar. Ketika sebelumnya Anda bergabung di sini itu singkong, ibaratnya seperti masih bahan dan singkong. Kemudian ini diproses selama 7 malam, maka yang harus keluar adalah roti yang rasa singkong. Ya, ketika Anda sebelumnya jagung, ya minimal yang keluar adalah perkalian di sini. Ya. Ya, seperti itu. Ketika ada kader Islam ini yang mengatakan bahwa pernah lihat pesawat terbang. Nah, terbuat dari apa itu? Oke, ketika selama ini paradigma kalian bahwa pesawat terbang itu terbuat dari besi, maka bagaimana caranya kalian berupaya pesawat terbang itu bisa terbuat dari teh sapi misalnya? Ya.
Bisa. Kalau dari kertas sama misalnya yang betul-betul jadi pesawat terbang, gitu, yang bisa menumpang beberapa puluh orang sama orang. Artinya apa? Segalanya itu bisa dijadikan sebagai apa ya? Selamanya itu bisa dijadikan sebagai eksperimen. Apalagi kadar-kadar kesehatan itu jauh lebih berpotensi mengembangkan bakatnya. Dan jangan terlalu hindari dosen-dosen Islam ini bahwa lulus kesehatan ini kemudian akan bekerja seperti ini, hindari, karena itu akan memotong kreativitas kalian. Tapi coba ciptakan perubahan-perubahan baru. Karena kenapa? Justru itu adalah peluang di mana hari ini itu semakin hari semakin bertambah banyaknya penyakit yang tidak jelas gitu. Bagaimana cara menanganinya dan bagaimana datangnya. Nah, saya pikir orang kesehatan itu, ya, orang kesehatan yang mampu merakit dan mampu merespon kondisi seperti itu. Ya. Misalnya kalau campur bodres dengan bintang 7 dan lain sebagainya kemudian menghasilkan pokoknya apa-apa yang bisa disita merakit seperti itu misalnya. Artinya ada penambang baru yang kalian harus temukan kemudian Anda dicap jempol bahwa betul-betul airnya seperti itu. Tapi itu memang melalui dengan beberapa perjalanan panjang. Penemuan obat itu tidak ada yang terlalu instan. Semuanya melalui proses. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kalian jemput sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan disiplin ilmu yang sudah dipilih ini. Ini sebagai pengenal bahwa memang berhari itu harus punya identitas sendiri. Tidaknya harus kalian memiliki karismatik. Karismatik inilah yang tidak muncul. Karismatik ini yang bagaimana, kenapa bisa muncul? Itu dipupuk dari proses pengalaman yang panjang, kemudian keilmuan kadar. Itulah yang membedakan dari yang lainnya, kemudian muncul sendiri itu karismatik. Nah, karismatik inilah yang membuat orang tersimpati. Biar bagaimanapun orang akan simpati karena karisma itu. Bukan untuk karisma. Identitas atribut. Jadi ada beberapa ya atribut ini pertama kali diperkenalkan oleh Ahmad Sadali. Ya, Ahmad Sadali. Ahmad Sadali ini adalah kader himpunan mahasiswa Islam yang berasal dari cabang Bandung. Bandung. Jadi ini yang ada kedua saat ini. Sekarang ada kedua di Bandung dan saya mengirim kader-kader dari HMI Baraya hanya seloloskan 5 orang sana. Meskipun kemarin ada di 20 yang mendaftar, tetapi hanya 5 orang yang mampu sampai ke persyaratan yang saya terapkan di PA cabang. Ya. 3 orang dari sosiologisme dan 2 orang dari adat UI. Tidak ada yang lain selain itu. Karena ini yang memang dianggap paling layak sampai ke tingkat jenjang yang kedua. Beliau lahir 1924 dan meninggalnya pada saat itu tepat ya 2 tahun sebelum saya lahir. Ya itu saja. Kira-kira tahun berapa? Pokoknya 2 tahun sebelum saya lahir. Dia meninggal. Ya? Dia 1924 dia lahir. Pas Turki Utsmani mengalami kehancuran ya, di Turki. Khalifah terakhir Islam di Turki Utsmani 1924. Itu pada saat itu dia lahirnya Ahmad Sadali. Kemudian meninggalnya itu 2 tahun sebelum saya lahir. Kira-kira tahun berapa? Ya? 1924. Dia meninggal 2 tahun sebelum saya lahir. Ngerti maksudnya? Keren bisa? Sedangkan tidak saja waktu mereka saja kita belum tentu lahir itu lagi. Nah, hanya beberapa tahun ini setelah mereka. Saya tidak juga karena
Kira-kira berapa tahun itu? Itu baik dulu lah. Itu baik dulu. Berapa tahun dia kemudian sampai 1947? Kira-kira berapa tahun? Orang eksat lambat loading. Eksat semuanya? 23. Itu sudah mahasiswa kalau 23 dulu. Itu masa berapa? Kira-kira berapa tahun umurnya kemudian meninggal? Yang jelas 2 tahun sebelum saya lahir dia meninggal. Itu meninggal. Kira-kira umurnya berapa? 60 berapa? 63. Ya, sudah 63 tahun. 63 tahun. Iya, dan Nabi Muhammad sudah prediksi kan itu. Ahmad Sadali akan meninggal 63 tahun. Belum tentu juga. Nah, kemudian ternyata dalam perjalanan di tempat seperti kalian di himpunan mahasiswa Islam dan dikukuhkan sebagai guru besar ITB. Jadi dia itu guru besar sana. Apa di ITB? Ya, itu teknologi Bandung. Dia dikukuhkan sebagai guru besar. Itu karena perjuangannya di himpunan mahasiswa Islam. Jadi apa saja yang masuk atribut dia ini? Lambang logo. Apa bedanya lambang logo? Beda tuh. Hah? Yang mana lambang, yang mana logo? Seperti itu. Kalau span? Hah? Beda lagi tempatnya. Tempat untuk mencetak itu Pak. Tempatnya? Lambangnya. Dan jadi perbedaan ini antara lambang dan logo yang bisa saya itu logonya itu yang hijau hitam dan lambang itu bintang. Oh begitu. Kalau logo kita yang tidak pernah kita yang jadi dengan lambang yang dia. Kalau lambang, kalau logo kita yang jadi itu. ini di masjid saya beli. Sudah lama. Ada yang mau gambar, logonya ini. Saya sudah gambar logonya ini. Oh ini supaya dapat hukuman tidak ada di dalam dialog. Jadi harus ada semua itu ya materi-materi setelah itu yang ditinggalkan. Karena seandainya saya pahit, saya tidak bisa terima kayak begitu. Sebab saya tidak masuk di forum hari ini. Istimewa dulu memang saya rata-rata banyak sekali dipecat karena begitu. Dan saya orangnya tidak mau terima alasan sakit di hari ini. Ya kalau pilih sakit atau hari ini, saya apa? Ini biasa. Atribut apa ya kesekretariatan? Apa itu kesekretariatan maksudnya yang kalian pahami? Sekret. Apa itu sekret? Wadah atau tempat. Kalau misalnya sekret, apa bahasa Indonesianya? Itu kan bahasa Inggris. Ya. Ya, ada yang pernah bergelut di bahasa Inggris apa? Oh ya, ada yang pernah baca bukunya The Secret. Jadi
Kalau mau matang cara berpikirnya, cari bukunya Ronda Bray itu The Secret. Itu warna coklat. Ronda Bray, Ronda Brina. Itu The Secret. Di situ semua rahasia tokoh-tokoh dunia. Kenapa bisa menjadi tiba-tiba penyakit kanker tiba-tiba hilang? Kenapa kira-kira seperti itu? Dan para medis pun kemudian merasionalkan dengan teori-teori itu tentang adanya energi-energi positif yang dipancarkan manusia. Oke, apa kesekretariatan? Wadah atau tempat. Pertanyaan kemudian sudah ada wadah atau tempat secret ilmiah? Kenapa langsung mengatakan bagaimana? Memang tidak ada. Terus bagaimana kondisi kalian setelah selesai misalnya sebentar? Ya, sebentar saja ini. Ya. Sebentar saja sama ketemu. Karena kalau misalnya di kampus saja dapat kampus juga ada yang sudah ada. Iya, saya menginginkan itu deh kalau misalnya supaya kasih nambungan materi atau kasih nambungan keilmuan kalian, ini angkatan kalian bikin kelompok dan kasih nama. Kalian sepakati saja sebentar apa nama kelompok kajian kalian, sepakati bersama supaya angkatan kalian ini punya ciri khas dan memang nyata itu ada. Dan itu memang setiap generasi hari ini pasti akan jadi tokoh-tokoh besar nantinya, itu ada. Oleh karena itu, misalnya angkatan sekian, ya, angkatan berapa? 4 itu. Oh, itu dulu angkatan saya, angkatan keempat di Sopanita, itu akan dikenal. Dan itu jaringan-jaringan seperti itu. Tiba-tiba ada teman yang sudah berproses mata, kemudian karena ketidakadilan sehingga tersingkir, akhirnya jadi pengangguran. Tiba-tiba ada teman yang memang yang dulu di atas, menteri atau apa? Iya, ini tempat kemudian atau wadah. Ada yang mengatakan ini rahasia. Ya memang seperti itu. Jadi secret itu memang tempat yang bersifat rahasia. Karena dalam satu organisasi ada hal-hal yang terkhusus memang kita bahas yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Dan saya merasakan begitu ya, beberapa tahun yang lalu memang waktu saya masuk berkecimpung di dunia sekret fakultas atau komisariat, dari senior yang sedang tidur, ya sedang misalnya menonton, ketika kita mau rapat pengurus maka senior pasti mengerti dan langsung menyingkir semua, keluar semua. Karena dia mengerti bahwa ketika hari ini mau rapat pasti ada hal-hal yang sangat penting mau didapatkan sebagai pengurus. Dan haram hukumnya didengar oleh orang lain, apalagi senior, dan apalagi yang bukan HMI. Meskipun itu rapat apa saja, karena internal HMI terkadang ada misalnya miskomunikasi atau memang ada cekcok, tidak bisa terlepas dari situ namanya organisasi. Ada misalnya pengurus yang tidak sejalan, kemudian ada kohaco yang kemudian pernah menyet di masa basicnya. Kemudian tiba-tiba beberapa bulan kemudian putus, tetapi sama-sama jadi komisaris. Itu dinamika. Dan pernah sama dilewati kayak begitu. Misalnya, bedakan ini. Jadi bahasa itu tidak bedakan urusan pribadi dan bedakan urusan umat. Kalau kalian memang diundang kemudian rapat, bagaimana membicarakan organisasi dan membicarakan hal-hal misalnya pengembangan keilmuan kalian, ya meskipun misalnya ada yang tidak sejalan, ya kita lepaskan itu dan bersahabat kembali dalam forum. Nanti keluar forum, ya baru sepakat lagi untuk bertengkar kan. Ya begitulah. Ya itu harus kita kita memang dilatih di HMI bagaimana kita menjadi orang yang profesional, proporsi. Ya seperti itu, tidak yang terkadang karena ya begitulah dasar dalam hal ini. Retorika yang terlalu matang, kemudian tidak diimbangi oleh pengetahuan yang luas. Akhirnya jalan dengan seorang kohati kemudian berantakan hanya setengah bulan atau 1 bulan dan masing-masing meninggalkan pembicaraan itu yang sangat berbahaya.
Nah terkadang memang nilai ini justru mendekati seseorang, tapi memang dia saling menarik untuk berhaini. Itu yang kurang hari ini. Dia kurang hari ini. Karena pacarannya saja tidak mendiskusikan bagaimana keilmuan ke depannya dan bagaimana negara ke depannya dan bagaimana kita punya profesi ke depannya dan apa yang harus kita kerjakan ke depan. Itu yang harus diceritakan oleh hari ini. Ini tempat, makanya seperti bahasa rahasia. Seperti ini memang namanya rahasia, memang tanpa rahasia. Karena memang biar sedikit pun tidak ada yang bisa tahu selain dari pengurus. Ini urusannya pengurus dan bisa diselesaikan secara bersama, mufakat. Tidak usah lagi cerita sama orang. Dan masalah memang pun harus ada, karena manusia memang membutuhkan masalah. Karena tidak ada masalah pun juga masalah. Masalahnya tidak ada masalah. Ya, artinya manusia membutuhkan masalah. Justru masalah itu yang membuat manusia bekerja lebih cepat cara berpikirnya. Justru karena ada masalah, ya. Orang yang sedang enak-enak tidur kemudian cepat bangun. Ya, ketika digemparkan Islam dengan beberapa persoalan umat, maka ulama yang selama kemudian tertidur nyenyak tiba-tiba bangun. Ketika birokrasi kampus selama ini menebuhkan dan dia dinebuhkan dalam keadaan, dan tiba-tiba datang kata-kata saya yang berwesik bertanya tentang kebenaran, maka pasti dia akan cepat bangun. Itu yang harus kalian lakukan. Nah, di asalnya ini ya, asalnya pada ilmu dan kesehatan ini dari sebenarnya saya sangat sulit menyebutkan asalnya ini. Ya karena dia berasal dari Garut. Ya, Garut, Jawa Barat. Karena khawatir kalau yang pernah menikah saya itu dan tiba-tiba menikah bulan 2 kemarin, ya itu dari Jawa Barat, dari Garut. Makanya sebenarnya kasus sekali menikah di Garut. Dan dia harus sampaikan karena memang di situ asalnya. Ahmad Lai itu asalnya dari Garut, kemudian dia kuliah di ITB Pak, Bandung. Saya membantu dia. Atribut dan kesekretariatan. Jadi ada beberapa hal. Itu poin pertama tadi ya, ini poin pertama. Atribut. Kemudian poin yang kedua ya sekretariatan. Sekretariatan kemudian kita masuk ke perseratan. Jadi ketiga, pembahasan ketiga. Perseratan. Sudah pernah lihat Pak perseratan kayak ini? Ini ya. Ada yang pernah bikin surat? Ada. Misalnya organisasi apapun itu kalian pernah singgah di sana kemudian pernah bikin surat. Karena di hari itu ternyata banyak channel-channel kita temukan sampai hari ini itu di Kalimantan. Dia sebagai wartawan hebat hari ini. Padahal dia jurusan pendidikan agama Islam di masa kuliahnya. Kira-kira di mana nyambungnya? Tapi hal itu semuanya mengkader itu, mencetak itu. Karena adanya kemarin namanya LAPMI, Lembaga Pers Mahasiswa Islam itu. Ada beberapa lembaga, ada lembaga studi klub bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian setelah berhaimi dan setelah lulus S1, ternyata dia punya lahan pekerjaan dan memang dia yang bikin lapangan pekerjaan. Itulah yang dirindukan hari ini tentang kader-kader HMI. Jadi kader-kader HMI jangan pernah berpikir bagaimana Anda selesai di HMI dan bagaimana Anda selesai di kampus untuk bekerja, gitu kan? Tapi Anda harus berpikir bagaimana Anda ketika selesai kuliah, Anda menciptakan lapangan kerja. Jangan berpikir Anda mau jadi pegawai ketika selesai kuliah, tetapi berpikirlah orang yang mempunyai pegawai. Itu di hari ini diajarkan begitu. Jadi bagaimana? Terlalu rendah ketika kalian sudah menghabiskan waktu kemudian membuat pikir jadi pegawai seperti temannya cuma bantal guling saja. Kemudian sumur, kasur, kampung, takus dan lain sebagainya.
terlalu rendah gitu. Kalau mau jadi pejabat, mau jadi pegawai. Apa bedanya kalian dengan itu? Karena kalian kader-kader HMI, Anda harus bagaimana berpikir dan berusaha mempunyai pegawai. Itu yang dibutuhkan Indonesia hari ini. Persunatan. Jadi persunatan HMI itu kita menggunakan kertas panjang. Kertas panjang kita pakai kurang. Apa itu namanya kertas panjang? A4 ya? Oke, kita pakai A4. A4 dipakai. Kemudian di sini pengurus HMI cabang atau pengurus HMI komisaris Stikper. Komisaris Stikper. Ada yang di luar Stikper di sini? Ada. Yang mana saja? Di sana apa? Tiga. Yang lain ini? UI. Tiga. Tidak maksudnya kita ya. Hukum. Ini. Boleh semua. Jurusan? Jalan. Ada jurusan lain? Ya? YPUP. Jurusan? Matematika. Jadi namun semua beda gitu. Jurusan perawatan ya. Perawatan itu menggunakan metode ilmiah dan pendekatan matematika. Dan supaya masyarakat mengetahui masyarakat dengan pendekatan sosiologi ada. Kemudian jurusan yang ini tadi hukum, ternyata hukum sangat berpengaruh dalam kesehatan. Sangat berpengaruh sekali. Karena hari ini orang tidak lagi berpikir bagaimana menyembuhkan masyarakat ke depannya, tapi bagaimana dia mengumpulkan pundi-pundi uang karena persoalan kesehatannya, karena persoalan itu. Nah itu yang saya pikir bahwa hari ini kesehatan sudah hampir melenceng dari rel yang sesungguhnya. Dan hukum pun juga begitu. Dan hukum dipermainkan. Akhirnya yang korban adalah mahasiswa ini. Banyak undang-undang kesehatan yang tidak dijalankan. Pas di sini kemudian ada logo HMI. Ada logo HMI. Dari sini. Kemudian di mana? Kepada yang terhormat. Sini. Ya. Kepada misalnya yang terhormat. Ya Anda. Misalnya pada pelatih itu. Begitu. Kemudian di bawahnya lagi pengurus. Ya, pengurus komisariat. Jadi pengurus saya ini komisariat Stikper. Cabang Buaraya. Cabang Buaraya. Di sini jalan di mana maksudnya? Jalan apa nama Stikper itu Gunung Ada di mana? Oh iya, Laudi. Jalan sudah berubah ya? Laudi. Begitu misalnya nomor sekian alamatnya, alamat secretnya, di situ alamat secret di sini. Dan boleh nomor HP yang bisa dihubungi. Minimal kalau tidak ada telepon pribadi, minimal nomornya keluar. Pengurus komisariat di sini kemudian ada ketua, ada kemudian sekretaris. Nah, antara kepala yang terhormat, ya wajib punya di HMI sejajar, harus sejajar. Jadi ada perbedaan ciri khas surat. Makanya inilah setiap lembaga-lembaga ada di administrasi negara. Sering diadakan lomba membikin surat. Ternyata selalu menjadi pemenang memang adalah kader-kader HMI. Karena sangat jelas bahwa alumni HMI yang bikin persuratan itu sangat lengkap sekali.
Jadi dia yang paling rapi. Jadi kadang-kadang HMI itu memang paling rapi caranya bikin surat. Sangat rapi. Terukur memang. Karena memang di HMI itu memang ada cara-cara membikin surat yang memang sesuai dengan aturan-aturan yang misalnya harus sejajar, yang ini harus sejajar. Nah ada kode-kode khusus. Itu di HMI. Makanya banyak senior kalian yang baru ini diterima bekerja di bank. Dia tidak dites bagaimana pengetahuannya, tetapi dia diberikan tantangan. Siapa yang bisa bikin persuratan dalam jangka 1 menit? 1 menit dan tidak punya contoh dan tidak punya di belakang, tapi dia memang bikin secara original. Dan ternyata beberapa senior kita yang alumni cabang ini itu memang langsung bekerja di bank karena masalah itu. Ternyata dia pernah menjabat sebagai waseko atau seko pernah membuat surat. Di HMI diajarkan begitu, melipah-lipah surat hanya itu kita memang diajarkan. Karena di HMI tidak hanya bisa berbicara tentang kalian kesehatan, kalian hukum, sosiologi, kemudian matematika, bukan hanya untuk ke situ, tapi semua disiplin ilmu memang kita dipentingkan untuk mengetahui dan berbagai lapangan kerja yang harus kita maksimalkan nanti ke depannya. Dan makanya dari sekarang dididik itu, dipupuk baik-baik. Semuanya bisa. Kemudian kalau kita jadi bendera hari ini, kan begini benderanya ini panjang. Nah, di sini 3 meter, dan di sini 2 meter, begitu. 3 meter, 2 meter. Kemudian selempang hari ini, dan juga tengoknya selempang hari ini. Peci. Jadi setelah masalah ketiga, kemudian keempat, ini keempat, selempang. Kemudian pertanyaan selempang berarti peci. Peci kenapa kemudian dianggap sakral bagi kita menggunakan mahasiswa Islam? Bahkan Faiz Anda saja yang betul-betul saya proses mulai dari dia maba 2011 sampai 2013 baru dia bisa memakai peci. Bayangkan perjalanannya 2012 ke 2013 lebih 2 tahun. Memakai peci HMI dengan selempang HMI. Karena inilah yang menjadi kebanggaan yang 1956 di Kongres Bogor, Istana Bogor. Pada saat itu Presiden Soekarno dengan istrinya sangat bangga memakai peci HMI. Presiden Soekarno dan Ibu Fatimah saat itu Ibu Fatimah yang memakai peci berfoto dengan kader-kader himpunan mahasiswa Islam di Istana Bogor dan Soekarno memakai selempang. Itu dia bagikan oleh Sekjen PBHMI di masanya Nurholis Majid. Dan berpesan pada saat itu Soekarno di hadapan kader-kader HMI, wahai para pemuda HMI, bahwa saya tidak tahu lagi umurku sudah sampai berapa, kemudian saya kembali menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu maksimalkan potensi kalian, silakan kalian maju, terus berproses, ya. Karena Andalah yang akan menjadi nantinya penentu apakah Indonesia akan menjadi generasi dan bangsa yang unggul ataukah generasi yang mandek. Itu tergantung dari kalian. Itu pesan Presiden Soekarno pada tahun 50-an di Istana Bogor di hadapan HMI. Tapi ternyata dalam sejarah ini itu kemudian dihilangkan. Karena ternyata banyak buku sejarah saya lihat ternyata tidak dicantumkan itu. Kenapa kemudian dihilangkan itu? Ternyata Sekjen PBHMI di masanya Nurholis Majid 1965 sampai 1970 dia mengembalikan itu. Bahwa ternyata Presiden Soekarno banyak sekali nostalgia yang sangat indah antara Presiden Soekarno dengan himpunan mahasiswa Islam. So ternyata dalam catatan sejarah itu dihilangkan. Ada apa?
Karena memang hal ini sangat ditakuti menjadi 01 di negeri ini. Terus saja kita hal ini Indonesia. Apa ya, Amerika dan beberapa kolega-koleganya di negara superpower. Makanya setiap generasi muda himpunan mahasiswa Islam yang memang sudah digadang-gadang ke depan ini sekian beberapa tahun ke depan akan jadi 01 Indonesia atau presiden, maka cepat dipotong gerakannya dengan beberapa isu dan ditangkap. Termasuk Andi Malarang, anak korban itu, Fadil Muhammad Menteri Kelautan, semuanya dipotong dan depan generasi-generasi ini yang berpotensi menjadi 01. Akhirnya hanya masuk 02 ya. Kakanda Yusuf Kala, Kakanda Ucu, atau Yusuf Kala hanya sampai ke 02. Dan itu pun hanya diintervensi dan sedikit sekali dikasih pergerakan. Hanya nanti ketika sangat susah baru dikasih. Makanya dikenal sebagai tokoh pemersatu, tokoh perdamainya itu Yusuf Kala. Karena nanti ketika memang sudah SBY tidak mampu lagi menangani satu kasus atau satu daerah, maka Yusuf Kala diserahkan lagi. Tapi kalau yang enak-enaknya SBY itu tidak ambil. Iya itu dipermainkan. Nah ternyata potensi hari ini memang 01 hari ini untuk Indonesia memang sudah sangat dipotong hari ini. Sudah dipotong. Karena kenapa kapan 01 hari ini maka Indonesia akan menjadi negara yang terbatas. Karena jelas sekali konsepnya ini. Jelas sekali tujuannya ini. Karena yang sangat lebih seperti pahami. Yang berlepas Islam dan bertanggung jawab adalah terwujudnya masyarakat makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diperjuangkan selama ini, kenapa kemudian harus mengkader seperti ini. Salempa. Kenapa kemudian kita harus pakai peci? Kenapa hal ini kemudian bangganya dan mensakralkan peci? Bukan kita terjebak pada simbol, bukan kita terjebak pada simbol mau dikatakan sebagai Islam, tidak. Tetapi ternyata dalam sejarah, peci pernah dijadikan sebagai bahan tertawaan dan dianggap sebagai orang yang memakai peci adalah orang tukang beca. Pernah. Di masa penjajahan Belanda, kemudian masuk era Soekarno dengan Bung Hatta. Pada saat itu kemudian dikatakan di depan Soekarno bahwa orang yang pakai peci itu adalah lambang orang tukang beca. Itulah kemudian yang menyebabkan Soekarno terketuk dalam dirinya, terketuk dalam dadanya bahwa memangnya kenapa kalau tukang beca? Dia langsung berteriak seperti itu. Memangnya kenapa kalau dia tukang beca? Apakah dia harus disingkirkan dari negara ini? Apakah tidak bisa dianggap sebagai saudara kalaupun dia tukang beca? Itulah sebabnya kenapa Presiden Soekarno selalu bangga memakai peci. Dimanapun dia berada dan bagaimanapun dimanapun dia berada selalu dia memakai peci. Karena kenapa? Dia berangkat dari inspirasi perhatiannya kepada rakyat kecil yang dikucilkan selama ini. Dianggap orang yang tidak punya keistimewaan di hadapan masyarakat ini karena dia adalah tukang beca karena pakai peci. Itu segeranya. Kenapa harus pakai peci? Bukan manusia Islam pun juga seperti itu. Karena kita memang perhatikan sekali kepada kondisi kebangsaan, kondisi keumatan dan kondisi keislaman. Jadi ternyata banyak sekali sejarah-sejarahnya kenapa harus menggunakan peci dan selempang. Dan Presiden Soekarno memperhatikan di mana dikucilkan masyarakat tertindas, tetapi dia bangkit dan membela itu. Ini sebabnya kita harus pakai peci dan selempang. Nah, peci, ya, macam-macam. Kalau peci itu macam-macam dekorasinya. Ada yang gabungan hijau hitam, ada gabungan hijau hitam. Ya, peci, ya, itu gabungan hijau hitam. Apalagi yang kalian saksikan di warnanya? Putih. Ada putih, terus, ya, di warna hijau hitam. Ya, putih hanyalah pembatas. Jadi putihnya adalah pembatas keseimbangan. Nah, terus kenapa peci ini 17 ini? Ya, ini yang putih, ada ya putih-putihnya. Kemudian ada putih. Ini 17.
Dan semuanya memakai makna sendiri. Kenapa kadang-kadang di manusia Islam kemudian sepakati bahwa ya peci kita gunakan peci dengan 17 potongan. Karena ada 3 momen memang yang harus dimiliki kadang-kadang di himpunan mahasiswa Islam sebagai ciri khas. Yang pertama 17 rakaat, 17 Agustus dan 17 Ramadan. Ini jelas sekali dalam simbol-simbol di himpunan mahasiswa Islam yang harus melekat menjadi ciri khas bahwa ini adalah karya pendidikan. Lantas apa bedanya dengan 17 rakaat dengan yang bukan hal ini? 17 rakaat ini adalah sholat 5 waktu di himpunan mahasiswa Islam. Namun sholat 5 waktu bukan hanya sekedar gerakan, bukan hanya sekedar gerakan. Tetapi itu dijawantahkan dalam kehidupan datang sholat itu. Kenapa syarat kemudian dimulai dari takbiratul ihram, takbir kepada Tuhan atau kepada Allah sebagai pengesaan tunggal. Ini pengesaan tunggal. Pengesaan tunggal bahwa hanya Tuhan yang Maha Esa lah, hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat penyembahan dan tempat menyerahkan segala urusan, dan tidak ada yang lain yang bisa kita takuti kecuali kepada Tuhan saja. Dan menggantungkan keselamatan hanyalah kepada Tuhan. Terus kenapa di dalam sholat harus diakhiri dengan salam? Apa artinya salam? Apa artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Dengan menyebut nama Allah. Keselamatan. Di situ adalah doa tentang keselamatan. Keselamatan bagi kita semua. Dan itu disiapkan kiri dan kanan. Artinya dalam apa? Itu yang membedakan ciri khas hal ini. Jadi ibadah-ibadah yang dilaksanakan itu kemudian dijawantahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada hal simbolik. Yang pertama, bagaimana kita mengesahkan Tuhan, dan tidak bisa memposisikan diri sebagai orang yang sombong. Kita tidak bisa memposisikan diri sebagai orang yang lebih di atas daripada manusia-manusia lainnya. Hal ini harus menghindari itu. Jadi simbol-simbol seperti ini kita menghindari. Kenapa kemudian Fir'aun? Kenapa Fir'aun kemudian dilaknat oleh Tuhan? Kenapa kemudian kenapa Fir'aun kemudian Namrud dilaknat oleh Tuhan dalam sejarahnya? Karena kenapa? Dia sebagai manusia biasa kemudian memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Itu kan kesalahan dia. Padahal konsep syahadat jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu persaksian. Nah, kalau dalam pendekatan sosiologi atau sosial, kalimat syahadat itu dijawantahkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi itu dijawantahkan aku bersaksi bahwa tidak ada manusia di atas manusia. Karena kalau ada manusia di atas manusia, berarti dia memposisikan dirinya lebih tinggi daripada manusia. Berarti dia lebih tinggi dari manusia dan Tuhan. Inilah yang harus dihidangkan di ayat ini. Biar kaya bagaimanapun, saya bertemu dengan kawan-kawan yang jurusan kedokteran, saya bertemu dengan kawan-kawan yang di basic memang dari anak pejabat, anak bupati, dan anak gubernur, tetap makanannya itu makanan yang 2000-an, 3000-an, seperti semua sama semua. Karena kenapa kita memang mau mencetak karya memang melepaskan simbol-simbol itu dan berjuang memang bekerja keras, tidak mengandalkan harta kekayaan orang tua, tidak mengandalkan warisan, tidak ada urusan. Tetapi hasil dari harta yang kita miliki ke depan itu memang betul-betul itu digarap hasil teringat dari kita sendiri sebagai manusia. Itu yang sangat penting. Karena proses. Nah, orang yang kemudian rajin kemudian tiap hari mencuri, tiap hari kemudian korupsi, itu lebih baik kalau saja di negeri ini.
Tidak ada urusan. Karena kenapa? Itu menyebut Tuhan. Sudah berdiri tegak lurus ketika sholat kepada Tuhan. Jadi pada Tuhan ini, Tuhannya kemudian menyembah kepada Tuhan memang berdiri tegak lantang. Tapi itu ternyata di hadapan manusia dia tunduk dan patuh. Kok bisa seperti itu? Di hadapan Tuhan dia sangat berdiri tegak menghadap secara tegak kepada Tuhan. Toh ternyata diperhadapkan di hadapan manusia, itu kemudian dulu dan menjual harga dirinya, menggantungkan nasibnya dengan cara menyogok, dengan cara manipulasi dan lain sebagainya. Itu dia ini harus kita hindari. Nah, siapa lagi mau menjadi berubah dari ini kalau bukan kalian seperti hari ini? Jangan sampai subuh sampai pagi kemudian mengkaji tentang Islam, kemanusiaan, kebangsaan, keumatan. Jadi siapa lagi mau diharapkan sebagai calon pemimpin ke depan yang bukan dari hal ini? Apa kita rela dipimpin oleh organisasi yang hanya mulai dari jam 8 malam kemudian di basic training atau di kadar sampai jam 10 malam sudah dibayar dan dikukuhkan sebagai orang kadar? Tidak salah. Jauh sekali dari pikiran saya ketika ada organisasi seperti itu. Hanya satu hari, satu malam kemudian dikasih materi setelah ada seperti seminar, tiba-tiba nanti ke depan yang mau diharap sebagai pemimpin. Alangkah celakanya begini. Orang yang sudah di tempat saya seperti kalian dipaksa untuk belajar sampai pagi, dipaksa untuk membaca buku sekian banyak, tetapi itu ternyata belum ada yang sampai kepada tingkat maksimal, apalagi yang tidak pernah berproses. Itu yang harus kita refleksi, itu yang harus muncul ya, kesadaran itu yang harus muncul. Karena tanggung jawab kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi 17 ini, simbol-simbol begini yang kita pakai kenapa di peci seperti ini kemudian diletakkan itu. Jadi kebesaran bagaimanapun kita miliki sebagai kader hari ini, ya harus kita merunduk seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Itu bagus. Kenapa kemudian setelah 17 rakaat ada 17 Agustus? 17 Agustus melaksanakan dimensi kenegaraan. Ini kenegaraan. Jadi kalian jangan hanya berpikir istighfar kemudian YPUP, yang lain tadi dari Wisnu, ya. Oh iya, guys melakukan. Jangan hanya bermimpi untuk setelah lulus kampus kemudian kembali mengambil keberadaan ini terlalu kecil. Percuma Anda jadi seperti ini. Anda harus berpikir ke tingkat nasional. Ya, seperti itu. Anda harus berpikir ke tingkat yang lebih atas lagi. Meskipun seperti itu tetap ada pengabdian kepada masyarakat kita ya. Karena itulah kondisi hari ini. Karena masyarakat, kenapa kemudian masyarakat perkotaan jauh lebih maju daripada masyarakat pedesaan? Karena kondisi itu. Semua kadang-kadang akibatnya dari pedesaan kemudian sampai ke kota dan tidak mau lagi balik. Ada juga yang balik tetapi sama saja waktu berangkat sama saja waktu pulang tidak ada urusan. Bahkan dia pulang justru tambah beban masyarakat. Jadi dia lebih parah. Percuma dia boleh menghabiskan waktu puluhan juta. Dia banyak begitu deh. Berangkat ya jadi anak-anak baik-baik kemudian berangkat bawa sejahtera masyarakat, alam masyarakat, tapi sampai di Makassar, sampai di Jakarta, Jogja, kemudian kembali 4 tahun, setelah dia selesai, ternyata dia menjadi beban masyarakat. Bikin pusing pemerintah. Padahal kalian dihadirkan di sini itu bagaimana membantu pemerintah berpikir. Kalau hanya mau menambah beban negara, fine. Apa artinya jadi manusia? Kalau seperti itu tidak berguna. Nah, artinya apa? Jangan hanya dimensi keislaman saya, dimensi keumatan saja kita punya, tapi kita memahami dimensi kenegaraan. Itu alasannya juga. Alasan dari itu, hukum-hukum bagaimana dan sebagainya. Nah, 17 Ramadan seperti itu juga. Bagaimana 17 Ramadan adalah saat pertama kali terjadinya wahyu atau Quran. Ya, isi Quran itu ya, Anda berjalan sesuai dengan isi Quran. Petunjuk-petunjuk Quran silakan ikuti karena setiap petunjuk Quran itu membawa kepada kebaikan. Iya, itu jelas. Setiap larangan Tuhan itu jelas negatif sekali dan kesehatan pasti seperti itu. Kenapa dilarang minuman keras? Kenapa tuh melarang itu? Karena ternyata sangat berbahaya. Kenapa dilarang narkoba? Kenapa dilarang yang memabukkan? Ternyata itu sangat berbahaya.
Kenapa dilarang kemudian membuka aurat? Karena itu ternyata hari ini terjadi pelecehan di mana-mana, bahkan tingkat pendidikan itu sebagai pelecehan terbesar. Kemana lagi masyarakat mau mengharapkan bimbingan kalau bukan dari lembaga pendidikan? Tapi kok ternyata hari ini lembaga pendidikan kurang lagi dipercaya. Kemana lagi masyarakat mau belajar kalau bukan seperti kalian yang punya pengetahuan yang tinggi karena mahasiswa? Kemana lagi mau belajar kalau kalian sendiri yang tidak memberikan contoh? Padahal ini orang yang tidak berilmu. Sebagai yang terang di sini masuk kita di HMI, ya, logo-logonya. Ini tadi sudah ya, ini 3, kemudian keempat ini kalian pada dalam besi. Kemudian kita coba di 5. Ya. 17 rakaat. Itu tadi sholat. Iya, makna sholat itu. 17 rakaat. Ya, itu karena sangat penting. Karena kenapa? Kesinambungan dan cara berpikir yang sehat itu. Saya pikir, saya merasa malu ketika di anak kesehatan kemudian saya harus paparkan itu. Meskipun saya memang lulusan dari kedokteran. Ya. Bahwa ada ya, kebutuhan otak, ada darah kebutuhan otak, darah segar dari jantung yang sangat dibutuhkan otak dalam keseharian satu hari satu malam yang hanya ditentukan hanya beberapa saat dan tidak terus menerus dan juga tidak terputus, tetapi dibutuhkan sekali kesegaran otak itu muncul karena adanya darah yang mengalir dari jantung karena posisi sujud di mana jantung kemudian lebih tinggi kemudian kepala ke sini, maka di situ akan mengalir darah segar itu yang sangat dibutuhkan kesegaran berpikir itu, kesegaran otak itu yang sangat dibutuhkan. Dan ternyata dalam penelitian kedokteran Amerika, kemudian dia mengatakan bahwa ini yang dimaksud Islam tentang sholat 5 waktunya itu. Kenapa hanya beberapa saat saja? Karena saat itulah yang dibutuhkan otak darah segar itu kemudian mengalir. Ternyata dari kajian-kajian kesehatan itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian kenapa kemudian harus percaya kebetulan? Ternyata penamung pertamanya itu kemudian langsung menyatakan syahadat masuk dalam Islam. Karena dia sudah kaji betul. Dia kaji betul tentang perintah-perintah dalam Islam. Ternyata masuk di riset, ternyata hasil risetnya itu memang betul. Apa yang disampaikan Tuhan Islam ini ternyata sangat bermanfaat. Ya, termasuk makanan pun begitu. Itulah kesalahan kita di Indonesia. Ya, 3 kali makan. Dari mana aturan itu? Tidak ada aturan dalam kesehatan harus 3 kali makan. Tidak ada. Yang jelas aturan Nabi ya. Nanti makan ketika memang lapar, dalam kondisi sebelum menjadi telurnya. Itu ajaran Nabi. Itu ternyata ajaran Nabi ini kenapa tidak lagi diperlukan? Sekarang kita anak itu instan sekali. Kemudian terlalu manja, 3 kali makanya 1 hari. Orang kaya itu dari orang tuanya juga. Belum ada kesalahan apa-apa. Dan ternyata dalam kajian kesehatan justru kita ini orang Indonesia dijebak itu, ya, dijebak. 3 hari makan nasi, 1 hari 1 malam. Ya, makan nasi di pagi hari. Oh ternyata kita dijebak. Bagaimana kandungan nasi? Itu kan karbohidrat. Bagaimana karbohidrat dalam tubuh dan itu menghasilkan, menghasilkan rasa nafsu. Ya, begitu. Jadi memang sengaja pakar kesehatan negara-negara di luar sana yang ingin melihat kondisi Indonesia kemudian hancur, makanya mulai dari segi makanan, mulai dari segi apapun dia masuk semua, supaya kedangkalan berpikirnya itu ada dalam generasi bangsa. Lalu sampai hari ini memang semua negara tidak ada yang mampu mengelola, karena kenapa memang dari kecil memang sudah dipaksa cara berpikirnya. Makanan-makanan instan yang banyak merusak otak anak didik pada saat itu banyak merusak. Makanan instan, minuman instan, minuman beralkohol, minuman bersoda, itu semuanya merusak sekali. Termasuk misalnya Bicola itu kan termasuk yang merusak karena itu minuman yang bersoda. Itu sangat berpengaruh sekali dalam kondisi kesehatan. Makanya kembali ke sunnah-sunnah Nabi itu. Ya, sunnah-sunnah Nabi, bagaimana minum air putih, bagaimana makan makanan yang segar, makan makanan yang alami, itu di ini harus begitu. Karena kenapa? Ada keseimbangan di ini. Makanya kenapa hijau hitam kemudian diperantarai dengan putih? Kan di situ ada keseimbangan.
diajarkan di sini memang ada keseimbangan. Ini yang diperhatikan, ada keseimbangan. Keseimbangan. Ada hijau, ada hitam. Ini seimbang. Jadi coba lihat saja lagunya begitu. Jadi hijau hitam, ini hijau hitam kemudian hijau hitam kemudian hitam hijau. Sama-sama ukuran itu. Berarti apa? Ada penekanan keseimbangan dan ada beberapa pola yang harus kita seimbangkan di ayat ini. Yang pertama, ya pola pikir. Pola pikir. Dan ada beberapa yang harus diolah. Yang pertama, olah pikir. Yang kedua, olah rasa. Yang ketiga, olahraga. Jadi harus seimbang itu. Kalau misalnya olah rasa, olah pikir. Jadi harus seimbang. Olah pikir. Orang yang terlalu cenderung pikirannya itu kemudian tidak dikontrol oleh pikir itu sangat berbahaya. Kayak di mana diberkut pun mau cari Tuhan. Digonggok mana Tuhan, akhirnya jadi gila. Kenapa tidak diubah lagi sikit? Kemudian olahraga, banyak terlalu rasional, tetapi tidak ada empati ya, tidak ada empati terhadap kebangsaan, tidak ada empati terhadap keumatan yang sedang dilanda persoalan, tetapi ternyata tidak membantu teman-temannya. Itu kan berarti hal ini bagaimana kita menyadarkan diri seimbang ini. Kemudian olahraga juga kayak tujuh seperti itu ya. Bagaimana menjaga tubuh dari hal-hal makanan yang baik-baik, minuman yang baik-baik itu sangat dipentingkan. Ini hal ini yang harus kita sampaikan tempat ini. Makanya teori keseimbangan yang sangat sederhana sekali di hari ini. Keislaman disandingkan dengan keindonesiaan atau kenegaraan itu harus ada. Tetapi nanti di jenjang yang kedua itu tentang itu kajiannya, tentang itu memang kita diperkuatkan di situ kedua tentang kenegaraan. Nanti sampai ke tingkatan LK3 itu memang sudah kancah internasional. Jadi sini dia memang sudah LK3. Setiap dibutuhkan dalam luar negeri pun dalam rangka internasional itu harus ada perwakilan. Karena memang orang sampai sana. Orang sudah berbicara lagi tentang dunia secara luas orang sudah LK3 karena dianggap sebagai profesor HMI. Kalau LK2-nya kalau seperti ini LK1 itu masih ditekankan di wilayah kesopanan, ditekankan wilayah keislaman itu. Betul-betul di situ kita dibentuk dulu. Bagaimana cara mencetak generasi tujuan kader LK1 itu adalah membentuk kader muslim yang berkualitas akademis itu. Yang pertama itu kalian harus ditanamkan LK1 menguasai beberapa disiplin ilmu. Kalau berbagai disiplin ilmu Anda harus tahu. Makanya di doktrin yang LK1 itu harus sederajat dengan S1 setelah dikumpulkan sebagai kader HMI. Berangkat dari situ. Oke, ini ada keseimbangan di hari ini. Tetapi itu yang intinya di hari ini logonya hijau hitam. Adapun buktinya hanyalah sebagai pembatas keseimbangan. Oke, arti dari ini, arti dari warna-warnanya. Ini sudah poin berapa? Ini sudah poin berapa? 5. Oh iya, ini poin 5. Jadi ini menjadi konklusi pembicaraan kita di atribut dan rata-rata mengenai logo ini dengan warna-warnanya. Nah, di sini logo hijau, kemudian di sini hitam. Kemudian hijau, kemudian hitam. Ya, mau di tingkatan atas tetap seimbang, di tingkatan bawah juga seimbang. Kenapa kemudian tidak di sini hijau semua, kemudian di sini hitam semua? Jadi ada pembatas. Ada istilahnya kalau dalam pendekatan sosiologi ada namanya stratifikasi sosial.
Ada middle class, ada low class, dan ada high class. Jadi dimanapun kadang-kadang saya ini bagaimanapun posisinya, bagaimanapun keilmuannya, maka tetap ada keseimbangan itu harus ada. Meskipun dia di posisi atas, kemudian ada yang di posisi bawah, tetap keseimbangan itu sebagai ciri khas agama. Dan sisi inilah kemudian menghasilkan namanya itu kesederhanaan. Kesederhanaan. Saya kemarin mengkritik wakil P3, kemudian di saat mengisukan secara luas pencopotan Surya Dharma Ali, ternyata dia menghadiri satu pertemuan yang menganggap dirinya sebagai partai Islam, menganggap dirinya sebagai partai Islam dan pejuang Islam. Itu ternyata sampai di sana itu kemudian pakai mobil beliau. Yang pertama kesalahannya tidak terlalu saya di situ menjadinya. Yang kedua, dia mengaku dirinya sebagai pemimpin Islam yang mau bertarung ke depannya kemudian menjadi pemimpin Islam dan mengkritik sang ketuanya. Oke, tidak apa-apa dikritik. Tetapi ada kesalahan yang selama ini yang diterangkan. Ternyata turun dari mobil itu dijaga oleh tiga ajudan. Untuk apa itu? Memangnya siapa sih dia? Obama saja terlalu seperti itu. SBY saja, wajar-wajar saja. Kita kalau hanya sekedar wakil saja, sekedar sekjen saja, atau saja di partai, itu apa dikawal oleh tiga bodyguard, tiga pengawal? Tidakkah dia pernah belajar tentang bagaimana metode tata negara dan metode kepemimpinan Umar bin Khattab? Dia sendiri yang membawa beras ke seluruh rakyat-rakyatnya yang terkecil, dan rakyatnya pun tidak tahu bahwa ternyata yang membawa itu adalah Umar bin Khattab sebagai presiden. Bukan cuma presiden Arab Saudi, tetapi presiden seluruh negara-negara Islam yang terhimpun di khilafah pada saat itu. Dia sendiri yang turun menyaksikan, yang mana rakyat di sini. Kemudian dia katakan bahwa masyarakat kecil itu mengatakan seandainya saya bertemu dengan presiden atau khalifah Umar, maka saya akan mengatakan bahwa inilah kondisi saya. Padahal Umar bin Khattab yang membawakan itu makanan. Bagi tawarnya di mana lagi pemimpin Islam hari ini yang turun seperti itu? Tidak ada. Turun dari mobil dia dikawal dengan ajudan. Yang lebih parah lagi, cuaca pagi-pagi bagus sekali cuaca, kemudian dia pagi-pagi. Ya, ada yang kira-kira gimana ya? Gimana? Tidak logis kalau kayak gini ya. Dia menjadi Ya, kondisi cerah pagi-pagi, kemudian dia bikin si payung. Kayak terlalu istimewa. Siapa sih dia? Nah, bagaimana kemudian kenapa citra partai Islam ini kemudian memang sudah dikritik Profesor Muhammad Ismail di 1970-an. Itu kan dalam bukunya Partai Islam Islamis Partai Islam kan gitu. Karena ini tidak ada kesederhanaan yang diciptakan oleh pemimpin keislaman. Ya, yang ada adalah kesederhanaan. Ya, itu kesederhanaan ini yang dibutuhkan dia ini. Kenapa ada hijau? Hijau sebagai lambang kemakmuran. Ya, hijau kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian. Berapa menit lagi? Tinggal 10 menit Kak. Oh, bisa. Jadi kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian. Kenapa kemudian Tuhan tidak menciptakan alam semesta dengan dikelilingi semua pohon? Kenapa warna hijau semua? Kenapa warna hijau? Katakan kenapa di situ ada simbol alam semesta hijau. Dan ternyata dalam kesehatan pun begitu. Menjadikan mata selalu kuat dan sehat, maka dianjurkan setiap pagi, setiap hari itu menatap yang hijau. Ya. Itu jelas dalam ilmu kesehatan. Pakar optik pun sudah menjelaskan tentang itu. Kenapa kemudian harus banyak dia di setiap rumah-rumah itu
ya ada bunga warna hijau, ada tumbuh-tumbuhan warna hijau. Karena itu setiap pagi itu dicatat itu bagaimana menguatkan kembali mata supaya sehat. Itulah yang dipakai orang-orang tua dulu dan itu adalah sudah Nabi. Ternyata di abad 20, 21 baru ditemukan oleh pakar-pakar optik. Itu sangat bermanfaat. Karena ini ada kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian. Sangat berefek sekali. Jadi itu yang saya kerjakan biasa kalau langsung bangun pagi. Nah, saya yakin bahwa kalian langsung bangun pagi langsung HP-nya. Ada nggak SMS masuk siapa bagaimana? Itu yang selalu pakai. Itu kok bisa mata. Iya. Kalau mungkin kita langsung tertidur bola ini. Dia gunakan dulu penatap yang hijau-hijau. Ya, kalaupun misalnya bangun subuh ya, bukan bangun subuh ya, itu warna hijau di dinding itu kan bermanfaat sekali. Jadi bukan sekedar simbol, tapi memang ternyata kesehatan mengkaji. Kemudian kenapa kemudian hitam? Hitam. Kira-kira yang berkomentar kenapa hijau kemudian disandingkan dengan hitam? Iya. Hitam itu kedalaman ilmu. Kedalaman ilmu. Ada yang bisa masalah kenapa hitam sebagai kedalaman ilmu? Kenapa organisasi ini tidak menggunakan lambang seperti lambang organisasi lain yang ada biru yang melambangkan langit, yang berorientasi bagaimana dia memiliki keilmuan yang tinggi. Tetapi hari ini tidak mengajarkan ilmu yang tinggi, tetapi ilmu yang salah. Kenapa kemudian tidak menggunakan biru, ya biru seperti langit? Bukan itu adalah hal yang sangat istimewa. Langit itu tidak bisa dijatuh karena begitu tingginya. Ya, langit, karena apa yang kita saksikan bukan itu lagi yang sesungguhnya, tapi itu hanyalah batas pandangan kita. Tapi kenapa hari ini tidak menggunakan bahwa ketinggian ilmu pengetahuan, tetapi dia menggunakan kata kedalaman ilmu pengetahuan karena simbol kita itu. Ya, kata dia terbincang masuk. Jadi sangat dalam ya, kita mengkaji setiap sesuatu itu mulai dari akar-akarnya. Yang kedua, caranya kita memperoleh pengetahuan memang ditempuh dengan cara yang proses yang sangat akurat, proses. Ada yang jago berenang di sini, ada jago berenang. Dari mana? Asalnya? Dari Takala. Dari Morotai. Di mana? Mati. Ya itu kampung om saya dulu. Nah, sudah pernah menyelam, kira-kira menyelam ke dasar laut itu sampai berapa meter? Sudah pernah? Kalau dari kedalaman untuk pakai nafas, nafas itu hanya sampai berapa meter itu? 15, tapi kalau pakai alat itu hanya sampai kedalaman yang lebih dalam lagi. Kita menggunakan kompresor. Kalau tidak pakai alat berapa meter? 15 meter. Cuma menggunakan 15. Oke, kemudian langsung cepat naik. Kalau menyelam di air, ya, semakin ke bawah, apakah semakin gelap atau semakin terang? Gelap. Semakin dalam, ya, semakin hitam. Artinya untuk mencapai kedalaman yang begitu ya, seperti orang menyelam di lautan, itu tadi dia bisa sampai ke 15 meter. Itu sudah seberapa? Bagaimana yang sudah sekian kilometer? Dan tentu kita harus menggunakan berbagai macam alat. Dan banyak hal yang harus ditempuh. Yang minimal keberanian. Bagaimana nanti bertemu dengan pemuda di bawah laut? Bertemu dengan benda-benda buas yang membahayakan nyawa. Keyakinan itu dan keberanian itu muncul. Yang sudah menyelam sampai ke batu karang, sampai ke mana saja dasar laut. Artinya apa? Bahwa ternyata sampai kepada kedalaman segala sesuatu itu membutuhkan proses dan banyak hal yang kita butuhkan itu ya, sangat panjang. Beda ketika kita mau menggantungkan harapan, menggantungkan cita hanya setinggi langit, menggantungkan harapan keilmuan setinggi-tingginya langit, itu instan sekali ya. Pas keamanan atau di pagi itu langsung melihat ke sana, itu langsung lihat itu, instan sekali.
Tetapi cuma menyelam di dasar laut, semakin Anda dalam menyelam, makin menggunakan waktu yang sangat panjang, menggunakan banyak alat, menggunakan kesabaran, keyakinan dan sebagainya. Itu berpadu semua. Kemudian sampai ketiga kedalaman yang jauh lagi ke dalam supaya tambah hitam lagi. Nah, seperti di sini air ini. Kenapa diukir? Kenapa hitam? Itu kedalaman keilmuan air ini. Kedalaman itu ditempuh dengan proses yang sangat panjang. Tidak digunakan setinggi langit, setinggi seperti langit. Tidak begitu. Karena gampang sekali orang mau melihat langit, tetapi melihat dasar lautan yang jarang sekali. Itulah perbedaan kita dari universitas. Oke, hampir terakhir di sini. Kemudian kenapa berbentuk pena? Ini pena atau pensil atau pulpen. Ini lambang kehausan ilmu. Inilah lambang yang dicanangkan oleh Senator hari ini. Kita betul-betul merasa diri memang tidak berguna, merasa diri memang yang harus membutuhkan ini. Bertebar sekali ini itu sangat banyak. Jadi ciri khas ketika Anda sudah dihubungkan sebentar, mulai sebentar sampai seterusnya, Anda harus banyak mengkonversi buku kan. Jadikan buku sebagai pengganti pacar, putuskan semua pacarnya dan jadikan buku sebagai pacar pertama. Itu harus. Karena kenapa? Memang ini yang sangat. Kenapa kemudian disimpulkan dengan itu? Kemudian yang kedua kreativitas. Ini pertama. Yang kedua kreatif. Setelah punya pengetahuan ilmu maka jadilah penulis, jadilah orang yang berkarya. Ini maksudnya adalah karya. Ini sebagai yang kedua kreatif dan karya. Seperti itu. Jadi ini ketika dilihat dan disaksikan secara dekat maka seperti pena. Apa seperti pena ketika dilihat dari jauh. Tetapi semakin kita mendekati seperti perisai. Iya, seperti perisai. Itu artinya sebagai pelindung. Jadi macam-macam hal. Kemudian tiga, ya di sini tiga. Iman, ilmu, amal. Kenapa? Dia ujungnya tiga. Dan ujungnya seimbang, karena harus memang seimbang antara iman. Anda harus punya keimanan yang kuat dan ilmu dan amal. Bagaimana caranya orang mau beramal tanpa berilmu? Bagaimana caranya orang ikhlas mau berilmu, beramal ketika tidak punya iman? Harus ada keseimbangan ini. Saya pikir sudah dijelaskan semua itu. Ya, penjelasan. Oke, bulan kita sebagai nama kemakmuran atau kemenangan, keemasan. Inilah kenapa kemudian di sini menggunakan warna keemasan. Itu orientasinya. Kayak ini. Golden menuju keemasan. Ya, oke, HMI kemudian menggunakan huruf biasa, M-nya, M. Karena kalau sombong kita ketika menggunakan kata M itu maha, karena hanya satu saja yang maha di sini adalah maha kuasa Tuhan Allah. Maka karena kita ini adalah maha yang kedua, maka menggunakan kata kecil di sini mahasiswa. Karena kita ini turunan dari situ. Ya, itu yang surat itu kenapa dosen tadi yang kita maksud itu? Yang mana? Itu ada tadi yang kita maksud itu sepadan sama menunjukkan turun itu dan itu. Oke. Oke. Ini seperti dia berbentuk alif. Ya. Alif itu dalam satu-satunya huruf dalam Al-Quran yang selalu itu alif. Ini kadang-kadang ini selalu semangat, ini selalu semangat untuk hidup. Harus dipahami semua itu. Jadi biar bagaimanapun di sekeliling kalian, dimanapun anda berada, kondisi bagaimanapun anda terus eksis, menunjukkan diri bahwa anda betul-betul kadang yang sudah ditampa di lingkungan masyarakat Islam dan punya semangat dan kehidupan yang jauh lebih ke depannya. Saya pikir seperti itu. Banyak sekali yang kalian harus terima. Namun sekali lagi bahwa memang seperti itu sudah didesain di HMI. Hanya kulit-kulitnya saja ilmu yang diturun di basic, karena masih banyak tempat-tempat yang lain untuk menambah ilmu tentang kajian, follow up dan lain sebagainya. Kemudian ada jenjang-jenjang yang lain. Ya, saya pikir bahwa
ungkapan-ungkapan para filosof, beberapa filosof misalnya Mahatma Gandhi, dia katakan bahwa saudara-saudara dimanapun Anda berada, jadikanlah segala tempat sebagai sekolah, ya, dan jadikanlah siapapun di dekat kalian sebagai guru. Apapun yang ada dalam diri kalian, apapun yang ada di sekeliling kalian, jadikan sebagai guru. Dan dimanapun Anda berada, jadikan sebagai sekolah. Jadi jangan hanya nanti berharap nanti masuk kuliah kemudian dianggap belajar, tidak. Semuanya bisa jadi pelajaran. Saya pikir seperti itu. Ya. Seperti itu ada warna sedikit emasan itu di samping, di kanan. Yang ini, ini dia ada gaya-gaya ini. Jadi ini tidak ada. Anda tahu tadi saya dikasih PC ini sudah ada ini. Jadi saya tinggal pakai saja. Ini tidak ada, tidak ada ini. Ini hanya kreativitas dari senior kalian kemudian bikin seperti itu, dan bisa dinilai. Ya. Jadi waktu berdirinya HMI itu apakah lambangnya itu juga diproklamasikan ataukah? Waktu pertama kali berdirinya ini, belum di situ ya, belum. Ya, saya belum karena pada saat itu baru cabang induk pada saat itu Yogyakarta. Nah ini kan dari cabang Bandung dia, artinya sudah beberapa tahun lagi setelahnya itu seperti itu. Banyak hal yang bisa Anda kaji seperti itu. Ingat selalu pesan ayah Anda Lampang sebagai pendiri HMI, saudara-saudara dimanapun Anda berada, bagaimanapun kondisinya, selalu terpatri dalam sanubari yakin bisa sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.